Amin. Shalom wanita-wanita Tuhan. Shalom. Dan juga bapak-bapak yang sudah hadir. Haleluya. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 136 ada 26 ayat. Dalam setiap ayatnya selalu ada kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di situ diceritakan setiap perbuatan dahsyat Tuhan akan bangsa Israel. Saudara percaya kalau Allah juga turut bekerja dalam bangsa Israel, Allah yang sama juga yang akan bekerja dalam kehidupan setiap kita. Ada amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sama-sama, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selama
setiap kami Tuhan. Kami mau membawa Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai setiap hidup kami Tuhan untuk menggenapi setiap rencana-Mu Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Menjadi milik-Mu, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Jesus. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini Haleluya Jesus, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. bagimu Tuhan. Seluruh Hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Pakai setiap kami Tuhan untuk menggenapi firman-Mu.
pujian, hormat, syukur bagimu. Hanya Kau yang Hanya layak Engkau diagungkan Tuhan. yang Hanya layak Kau yang ditinggikan. layak ditinggikan. Genapi rencanamu Disembah, Tuhan. dipuji, Haleluya. namamu ajaib, namamu perkasa, berkuasa Haleluya. di surga. Haleluya. Oh Yesus, Haleluya. oh Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu memenuhi tempat kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Raja. Amin Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, Kau yang termulia Tuhan. Seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh Sekali lagi dengan kemuliaan-Mu. segenap hati katakan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakai setiap kami. Pakailah Tuhan bagi Mari kemuliaan. genapi Tuhan setiap rencanamu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari genapi Tuhan. Genapi seluruh rencanamu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan. Yes, Jesus. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Katakan kemuliaan-Mu Tuhan.
Jesus, Jesus. Mari penuhi setiap kami Tuhan Yesus dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan roh-Mu Tuhan, dengan api roh-Mu Tuhan Yesus. Oh Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya, Amin. haleluya Jesus. Haleluya Yesus. Mari datang Roh Kudus. Mari datang penuhi setiap kami Tuhan. Dengan minyak yang baru Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Puji Tuhan Yesus. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Jesus. Mari datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan Minyak yang baru urapiku, mari mengalir Tuhan. mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. satu yang ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. haleluya Jesus. I'm reaching for you. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Nothing compares, Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. nothing compares. Nothing compares to this place where
I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Holy Spirit God, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan. haleluya Memenuhi Tuhan, ya setiap Roh kami, Kudus, Tuhan. mengalirlah Roh Haleluya, Kudus. Yesus. Jesus. Haleluya Tuhan Yesus. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilahkan kepada Ibu Jenny yang akan berdoa. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau setiap kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kalau kami boleh mengikuti Zoom Tuhan, Women of Love Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang liburan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan ada di tempat ini bersama dengan kami. Kami berdoa ya Bapa, kalau sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Roni Daud Tuhan. Biar pengurapan yang daripada-Mu Bapa melimpah bagi hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu di tempat ini agar setiap kami wanita-wanita-Mu Tuhan boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Tuhan urapi hamba-Mu lebih lagi Bapa, biar firman yang ditaburkan adalah sungguh isi hati-Mu Tuhan. Dan kami berdoa buat setiap wanita-wanita Tuhan yang mendengarkan firman ini, biar semakin kami dikuatkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan, sehingga melalui hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat. Jadikan kami istri seperti pohon anggur Tuhan, yang menjadi berkat bagi suami kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi teman-teman kami dan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biar melalui hidup kami Tuhan, kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka, sehingga melalui hidup kami boleh membawa jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar di tempat kami masing-masing Kau kuduskan, Kau sucikan, biar malaikat surgawi-Mu boleh berada di tengah-tengah kami, berada dalam hati kami Tuhan. Dan kami juga mau menolak setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, pencuri benih firman Tuhan, bahkan kuasa-kuasa yang mau mengganggu damai sejahtera kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur buat gereja City of Love yang boleh menjadi saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Biar Engkau pakai gereja ini lebih lagi. Berkati hamba-Mu, Bapak Timothy dan Ibu Evelyn, biar Engkau pakai lebih lagi, sehingga melalui gereja ini Tuhan, boleh banyak jiwa semakin dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah siap mendengarkan yang terbaik, yaitu firman-Mu Bapa. Sekali lagi Tuhan, pengurapan yang daripada-Mu tercurah bagi hamba-Mu Bapak Roni. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Persilakan kepada Bapak Pendeta Roni. Ya, shalom semua warga kerajaan, ibu-ibu, City of Love yang luar biasa. Kita jumpa lagi kali ini untuk bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita langsung melihat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di sana firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 2. Kalau kita suka judulnya adalah Obedience to the King. Bagaimana kita mau taat
kepada raja kita. Raja di atas segala raja. Kenapa saya mau memilih tentang ketaatan kali ini? Ya, apa yang kita mau bahas? Sebab karunia, sehebat karunia apapun, tanpa didasari dan ketaatan, tidak akan pernah bisa menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kita pernah melihat contoh bagaimana dalam Matius 7 ada orang-orang yang pernah membanggakan karunia-Nya di hadapan Tuhan. Tapi Yesus menolak mereka. Waktu mereka berkata, Tuhan, aku mengusir setan demi nama-Mu. Aku melakukan banyak mujizat, aku bernubuat. Ya, tapi Tuhan justru berkata, aku tidak pernah kenal kamu. Karena kalian semua pembuat kejahatan. Ya, kenapa mereka padahal sudah melakukan karunia-karunia yang hebat. Tapi mereka ditolak oleh Tuhan. Satu saja, karena ternyata yang mereka lakukan itu, mereka memang bisa punya karunia karena karunia itu pemberian Tuhan. Tapi dalam kehidupan mereka tidak ada satu yang dijumpai ketika melakukan karunia tersebut dilakukan dalam bentuk ketaatan kepada Tuhan. Karena ayat itu sebelumnya mengatakan bukan orang yang berseru Tuhan Tuhan yang masuk kerajaan Allah, tapi mereka melakukan kehendak Bapa di sorga. Nah, makanya kita perlu untuk mengerti supaya kita hidup di dalam ketaatan. Dan ketaatan yang Tuhan inginkan bukan ketaatan agama. Ketaatan yang dibangun atas karena agama. Yes. Baik, kita akan bicara tentang ketaatan kepada raja. Karena ketaatan ini penting lebih daripada segala karunia. Kita boleh memiliki karunia yang hebat, tapi tanpa dasar ketaatan maka semuanya sia-sia. Pernah dicontohkan bagaimana di Alkitab Yesus berkata, menjumpai orang-orang yang merasa hebat dalam karunia, mereka berkata, aku mengusir setan demi nama-Mu, aku bernubuat demi nama-Mu, aku melakukan banyak mujizat. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa mereka ditolak? Bukan karena kita tidak percaya karunia-karunia ya, tapi karena mereka melakukannya tidak dalam ketaatan, hidup tidak dalam ketaatan. Ayat yang sebelumnya dalam Matius 7 ayat 21 dijelaskan bagaimana bukan orang yang masuk yang berseru Tuhan yang bisa masuk kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sebab itu ketaatan menjadi sesuatu yang harus menjadi budaya. Ya, budaya orang percaya dalam kehidupan orang percaya. Saya akan mulai dengan 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang kedua. Firman Tuhan di sana dikatakan 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 2, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini karena itu kami tidak tawar hati. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Mungkin ibu-ibu melihat mana ayat ini ada kata ketaatannya gitu kan. Kita tidak menjumpai ada satu kata pun di ayat yang saya bacakan ini tentang ketaatan. Tetapi akan saya tunjukkan tentang esensi daripada ketaatan itu dari kalimat yang mengatakan dari kata sebaliknya, ayat 2b, sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Nah ini penting. Next slide ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, warga kerajaan, ketaatan itu sebetulnya yang Tuhan inginkan adalah bukan sekedar kita melakukan sesuatu, ya, tetapi ketaatan itu didasarkan atas yaitu menyatakan kebenaran. Menyatakan sesuatu yang tadinya tidak kelihatan, sekarang menjadi kelihatan. Ya, nah dari unseen word become seen, bisa kelihatan seperti itu ya. Contoh, kita yang sudah bertobat terima Yesus, maka kita tahu bahwa Tuhan Yesus Sang Raja itu ada di dalam hati kita, bukan? Nah, Tuhan tidak kelihatan kan? Tapi kita percaya dia di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Kalau rajanya sudah di dalam diri kita, maka dengan sendirinya kerajaan Allah pun ada di dalam diri kita. Nah, kerajaan Allah tidak kelihatan kan?
tidak kelihatan karena kerajaan Allah itu kerajaan yang memang tidak nampak. Tetapi Tuhan ingin supaya Yesus yang tidak kelihatan, kerajaannya yang tidak kelihatan itu dapat dinyatakan keluar, dapat terlihat oleh orang-orang lain melalui kehidupan kita. Nah, disitulah dibutuhkan namanya ketaatan kepada kebenaran, sehingga apa yang tidak kelihatan sebelumnya dapat menjadi kelihatan. Ya, saya kasih contoh kerajaan Allah itu elemen-elemennya atau unsur-unsurnya itu ada 4 ya. Yang pertama kuasa, yang kedua kebenaran, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat sukacita oleh Roh Kudus. Ya, saya kasih contoh misalnya tentang kuasa. Karena dalam 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa gitu ya. Nah, kuasa kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Kuasa enggak kelihatan. Sampai satu waktu kuasa itu harus dinyatakan ya, baru bisa kelihatan kuasa itu bagaimana bekerja. Contoh ya, setiap kita yang sudah terima Roh Kudus dalam diri kita, kita sudah menerima kuasa. Gitu. Kerajaan Allah di dalam diri kita, maka kuasa pun ada di dalam diri kita. Tapi berapa banyak orang Kristen tidak mewujud nyatakan, tidak menyatakan kuasa itu keluar. Ya, contoh, padahal Yesus sudah bilang dalam Markus 17 ayat 18 bahwa tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Nah, siapa orang percaya? Kita semua orang percaya. Tanda apa saja? Yang pertama Yesus bilang gini, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Nah, ya, kuasa pertama Pak, mengusir setan-setan. Jadi kita punya otoritas untuk mengusir setan. Tapi berapa banyak daripada kita, kalau ada apa-apa berhadapan dengan kuasa kegelapan atau di rumah kita ada kamar yang mencekam, ada rumah yang ada katanya ada setannya, kebanyakan orang-orang percaya memanggil siapa? Pendeta. Panggil hamba Tuhan. Apalagi yang katanya ada pengurapan pengusiran setan, dipanggil ke rumah atau ke kantor atau ke tempat usaha, lalu tolong dong doakan. Tempat saya ini banyak setannya, tolong. Nah, tolong pengurapan minyak supaya setiap ruangan diurapi minyak supaya setannya nggak datang lagi. Nah, padahal setiap kita ada kuasa. Dan kuasa itu tidak kelihatan. Seharusnya tugas kita menyatakan kuasa itu keluar. Caranya gimana? Ya kita yang bertindak setiap kita. Ya, ibu-ibu, padamu ada kuasa. Ya, tolak segala kuasa kegelapan, perintahkan pergi dalam nama Tuhan Yesus. Gitu ya. Nah, setiap kita harus punya pola pikir seperti itu. Menyatakan yang tidak kelihatan, yang di dalam diri kita, dinyatakan keluar menjadi kelihatan. Begitu setannya keluar, nah orang lain bisa melihat. Sekitar kita melihat bahwa kuasa yang tadinya tidak kelihatan itu, sekarang boleh terlihat, yaitu di mana kegelapan itu pergi ketika kita usir dalam nama Yesus. Elemen yang berikutnya kerajaan Allah itu dalam Roma 14 ayat 12 adalah kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, ya. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, Tuhan itu ingin semua yang tidak kelihatan yang Tuhan tanam di dalam diri kita dapat dinyatakan keluar sehingga menjadi kelihatan. Kerajaan Allah nggak kelihatan, unsur-unsurnya kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita nggak kelihatan. Tetapi harus dinyatakan keluar lewat hidup kita. Contoh lain yang tidak kelihatan, misalnya apa? Pengampunan. Pengampunan kelihatan atau tidak? Nggak kelihatan. Ya, sampai satu waktu kita melepaskan pengampunan atas seseorang, kita mengampuni orang yang bersalah, nah itu baru diwujud nyatakan, dikeluarkan. Seperti itu yang Tuhan mau. Nah, kita melihat termasuk Roma 14 ayat 17 bahwa kebenaran Allah itu adalah yaitu meliputi kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu juga semua sudah di dalam diri kita dan tidak kelihatan semuanya.
Makanya tadi Alkitab berkata kita mesti menyatakan kebenaran. Kita harus menyatakan damai sejahtera. Kita menyatakan sukacita oleh Roh Kudus. Prinsip kerjanya bukan outside in, tapi prinsip kerjanya adalah inside out. Dari dalam dikeluarkan gitu ya. Bagaimana caranya mengeluarkannya? Unsur-unsur kerajaan, kuasa, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Seringkali Tuhan izinkan lewat proses kehidupan ya. Yesaya 43 ayat 21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Haleluya. Kata kubentuk ini terjemahan lain disebutkan umat yang kuproses. Akan memberitakan kemasyuranku atau memberitakan kemuliaan. Nah, perhatikan baik-baik. Bagaimana supaya unsur-unsur kerajaan yang ada di dalam diri kita itu, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, itu dapat dinyatakan keluar, bisa dibaca orang lain, bisa dilihat orang lain yang tadinya tidak kelihatan. Itu Tuhan izinkan kita mengalami proses-proses kehidupan. Ya, makanya kita jangan alergi dengan proses kehidupan. Jangan kita tengking kalau ada proses daripada Tuhan diizinkan. Ya, kita mengalami difitnah orang, disalah mengerti, kita dirugikan, kita enggak dianggap ya. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan proses kehidupan dalam hidup kita. Jangan ditengking, jangan ditolak. Dalam nama Yesus semua keluar, semua kesulitan ini. Nanti malaikat Tuhan bilang, yang ngirim Tuhan Yesus sendiri kok kamu usir gitu ya. Makanya kita belajar untuk melihat. Contoh saja, kalau kita tiap pagi pasti kita kan sikat gigi. Nah, apa yang kita lakukan supaya odolnya keluar? Kita pencet tubuhnya kan. Kita pencet tubuhnya, baru kemudian odolnya keluar, kita ambil, kita pakai sikat gigi. Sama. Tuhan izinkan sekali proses kehidupan. Ya, kita harus dipencet tanda petik ya, lewat proses itu supaya semua unsur-unsur kerajaan, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita Roh Kudus dapat keluar lewat hidup kita. Cara kerjanya bukan outside in, bukan internalisasi, tapi inside out. Nah, ini perlu ya. Saya percaya tahun ini kan saudara-saudara punya tema tahunan tentang new paradigm, paradigma baru. Mari kita berpikir dalam paradigma baru orang percaya bahwa yang Tuhan inginkan kita itu bergerak bukan sesuatu yang dari luar ke dalam, bukan outside in. Tuhan ingin justru sebaliknya, inside out. Semua yang sudah Tuhan tanam di dalam diri kita, sekarang saatnya diwujud nyatakan keluar lewat hidup setiap kita. Saya kasih contoh. Kenapa ada orang yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 5 talenta, yang dalam contoh Tuhan Yesus berikan di Alkitab. Yang 5 talenta, yang 2 talenta, Tuhan orang itu maksimalkan jadi berapa? Jadi 4. Ya kan ya? Dia bertumbuh. Lalu kemudian yang 5 jadi berapa? Jadi 11. Ya, memang pertama jadi 10, tapi karena yang 1 enggak berbuah, diambil dikasihkan yang 10 jadi 11 akhirnya. Jadi dia bisa berlipat ganda. Tapi yang 1 tetap 1 kan? Kenapa? Dia enggak pernah wujud nyatakan seperti itu. Seharusnya tugas kita adalah mewujud nyatakan keluar seperti itu. Dan konsekuensinya orang-orang yang tidak pernah mewujud nyatakan keluar itu, Tuhan marah kepada 1 talenta itu kan, bahkan diserahkan kepada Algojo. Ayo, ibu-ibu dikasih Tuhan, Sang Raja sudah dalam diri kita, unsur-unsur kerajaan Allah di dalam diri kita, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saatnya sekarang izinkan semua proses kehidupan. Untuk apa? Supaya menyatakan keluar semuanya itu. Ya, unsur kerajaan. Sehingga kemuliaan Allah itu nyata lewat hidup kita. Kalau kita berpikir tentang the glory of God, seharusnya pikiran kita pertama jangan dari luar ke dalam dulu. Ya, saya ajak kita new paradigm, how to manifest the glory of God.
itu cara kerjanya inside out. Kenapa? Kolose 1 berkata, Christ in you, the hope of glory. Kristus yang di dalammu, pengharapan akan kemuliaan. Wah, sumber kemuliaan itu di dalam diri kita. Ya, makanya sekarang tugas kita menyatakan keluar itu supaya dunia melihat kemuliaan Allah lewat hidup setiap kita. Sebab kata kemuliaan itu doxa, ya, di dalam bahasa Yunaninya itu artinya bobot. Kalau mau dibikin sederhana, quality, kualitasnya. Nah, orang itu baru kelihatan kualitasnya kalau ada masalah kan? Kalau ada tekanan, kalau ada proses kehidupan, baru ketahuan, teruji kualitasnya itu. Apakah dia responnya negatif atau responnya justru bersyukur, responnya terus taat, respon terus percaya kebenaran Tuhan. Nah, itu kelihatan ketika proses-proses kehidupan terjadi dalam hidup setiap kita. The cross before the crown. Mahkota dulu, salib dulu baru mahkota. Seperti itu ya. Proses dulu baru ada kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Jadi saya ingatkan sekali lagi supaya kita bisa membedakan, supaya kita ini enggak sekedar taat karena melakukan perintah agama. Ya, beda sekali. Kita ingin taat kita itu justru dalam ketulusan karena memang mengerti. Nah, ketaatan karena mengerti, karena ingin mengeluarkan semua potensi, semua unsur-unsur kerajaan yang ada di dalam diri setiap kita. Ya, siapa teladan utama? Saya ajak sebelumnya, kalau kata ketaatan dalam bahasa Yunani itu artinya adalah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya, mendengarkan dengan penuh perhatian, itu kata dalam bicara taatnya. Atau untuk mengindahkan sesuatu dengan perintah, ya, mengindahkan sesuatu, jadi betul-betul memperhatikan. Lebih singkat lagi, ketaatan itu dalam bahasa Yunaninya mengandung pengertian dengaran, seperti itu, ya. Nah, tetapi perlu taking action. Ya, pertama kita mendengar perintah Tuhan, tapi kemudian kan harus diwujud nyatakan dalam hidup setiap kita. Siapa teladan yang paling hebat? Saya akan tunjukkan. Teladan utama dalam hal ketaatan tidak lain tidak bukan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayat ke-8, di sana dikatakan Ibrani 5 ayat ke-8, dan sekalipun ia adalah Allah. Terus ya, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara perhatikan, Yesus belajar menjadi taat. Dan itu juga sebuah proses kehidupan seperti itu ya. Terus dalam hidup setiap kita juga harus mengikuti proses untuk belajar menjadi taat. Belajar untuk apa? Belajar untuk mewujud nyatakan keluar dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan lewat kita. Belajar untuk menjadi taat yaitu mewujud nyatakan sesuatu yang enggak kelihatan, unsur-unsur kerajaan, kuasa, kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus itu menjadi kelihatan. Salah satu contoh, sukacita oleh Roh Kudus. Itu sudah di dalam diri kita loh. Yesus berkata, kalau orang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Oh, jadi sudah di sini, sumbernya sudah di dalam, termasuk sumber sukacita sudah di dalam diri kita. Sekarang tugas kita yang nyatakan keluar. Makanya Alkitab mengajarkan rejoice always, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. No, ya, itu bukan karena pengaruh situasi luar, gara-gara nonton pelawak, stand up comedy, enggak. Itu sudah di dalam. Sekarang tindakan iman kita. Nah, makanya ketaatan enggak bisa lepas daripada iman. Iman kita ini penting sekali, menyadari bahwa semua unsur-unsur itu sudah di dalam diri kita. Enggak kelihatan.
Ibrani pasal 11 menjelaskan bahwa langit, bumi dan segala isinya ini ya, terjadi dari yang tidak kelihatan menjadi yang kelihatan. Otomatis yang tidak kelihatan lebih berkuasa daripada yang kelihatan kan? Karena segala yang kelihatan ini berasal dari yang tidak kelihatan. Nah, kerajaan Allah nggak kelihatan. Unsur-unsurnya kuasa, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus nggak kelihatan. Tuhan sudah tanam di dalam diri kita. Makanya Tuhan izinkan ada situasi, ada proses sulit atau apapun di mana kesempatan kita wujud nyatakan keluar itu. Nah, seperti odol dipencet tadi. Nah, makanya di dalam tekanan keadaan apapun ya, maka kita tetap berkata, rejoice in the Lord. Aku mau beriman, aku mau bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, aku mau nyatakan keluar sumber sukacita sudah dalam diri itu. Aku akan alirkan keluar. Aku akan bersuka cita. Aku akan menari. Aku akan bersorak-sorai. Nah, ketika kita mulai melangkah dengan iman, bersukacita, maka the joy of the Lord is your strength. Sukacita dari Tuhan itu menjadi kekuatanmu. Maka kita jadi kuat. Nah, jadi perlu tindakan kita ya. Perlu sekali kita untuk melangkah. Nah, lihat seperti Tuhan Yesus itu. Ya, dia melakukannya taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, memberikan semuanya kepada kita. Apa kunci sukses daripada ketaatan Tuhan Yesus? Kita lihat dalam next slide, Yohanes pasal 5 ayat ke-19 dikatakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Jadi apa kesimpulan kita? Yesus jadi taat, bahkan dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Dia tidak pernah gagal karena ketaatannya dibangun atas dasar hubungan intim dengan Bapa. Ya, ini penting sekali karena ada hubungan intim dengan Tuhan. Kalau enggak, saudaraku, kita melakukan ketaatan karena apa? Karena agama, karena perintah-perintah agama saja. Jadi agamawi, tidak ada dasar pengertian yang kita bangun. Padahal kalau kita punya hubungan yang intim dengan Bapa, wah, saya yakin kita tidak akan melakukan segala sesuatu dengan terpaksa. Bahkan kita tidak akan mengatakan berat ya, enggak. Kita akan berkata seperti Yohanes berkata, perintah-perintahnya pun tidak berat. Saya akan tunjukkan apa bedanya ketaatan agamawi atau ketaatan yang dibangun oleh manusia dengan ketaatan kerajaan Allah. Next slide lagi. Ada 3 perbedaan yang saya catat di sini dan saya akan tutup dengan ini. Yang pertama adalah ketaatan kerajaan Allah berpusat pada Yesus Kristus sebagai teladan. Ya, kenapa seperti ini? Kita punya figur ketaatan kita siapa? Tuhan Yesus. Pusat keteladanan Yesus Kristus sendiri. Seperti itu. Kenapa? Ya, dia tidak pernah jatuh dalam dosa, tidak pernah gagal karena ketaatannya terhubung dengan Bapa Surgawi. Beda dengan tokoh-tokoh yang lainnya, ya. Ada tokoh yang mengajarkan tentang misalnya kedekatan dengan Tuhan, tapi istrinya lebih satu. Ya. Lalu kemudian banyak tokoh-tokoh mengajarkan tentang ketaatan, tapi mereka pada mati dan mereka tidak pernah bangkit lagi. Tapi Yesus Kristus, dia mengajarkan dalam ketaatan, dia memberi keteladanan ketaatan, dia pernah mati untuk menebus dosa kita. Tapi maut tidak berkuasa atasnya, dia bangkit pada hari ketiga, hidup kekal sampai selama-lamanya. Jadi mari ketaatan itu pusatnya adalah Yesus Kristus sebagai teladan. Yang kedua, apa bedanya ketaatan kita dan ketaatan manusiawi atau ketaatan agama? Ketaatan kerajaan dibangun atas dasar hubungan. Nah, ini penting ya. Makanya kita boleh memanggil Tuhan ya Aba, ya Bapa. Aduh, luar biasa. Diakui sebagai putra-putrinya. Ada hubungan dengan Tuhan seperti itu. Dan kalau atas dasar hubungan, maka ketaatannya dibangun itu tulus. Bukan untuk kepentingan kita, tapi ketaatan sepenuhnya untuk kepentingan kerajaan Allah. Contoh, Tuhan Yesus tak pernah punya agenda pribadi. Bahkan agenda tersembunyi apalagi.
Agendanya apa? Yohanes 4 ayat 34. Yesus bilang begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Itu dia ketaatan yang sejati, ya. Dibangun atas dasar hubungan. Kita sungguh harus berani mengesampingkan semua agenda-agenda pribadi kita. Justru agenda kerajaan Allah, agendanya Tuhan saja yang mau kita kedepankan di dalam hidup setiap kita. Dan yang terakhir, ketaatan yang dibangun dalam prinsip kerajaan Allah beda dengan ketaatan agamawi ataupun yang dibangun manusia. Karena ketaatan kerajaan Allah memanifestasikan keluar unsur-unsur kerajaan, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana bukan outside in, bukan internalisasi, tapi justru inside out. Tuhan ingin kita menyatakan kuasa. Tuhan ingin kita menyatakan kebenaran. Tuhan ingin kita menyatakan damai sejahtera. Ya, Tuhan ingin kita menyatakan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, semua itu dilakukan dengan dasar prinsip apa? Iman. Sebuah keyakinan sudah ada di dalam diri kita semuanya itu. Nah, sekarang tugas kita, walaupun lewat proses-proses kehidupan, biar tanda petik ngalami dipencet sekalipun, tapi justru yang keluar bukan umpatan, bukan kata-kata mengutuk, bukan perbuatan jahat, justru semakin dipencet, yang keluar justru unsur-unsur kerajaan. Kuasa mengalir keluar, kebenaran mengalir keluar, damai sejahtera mengalir keluar. Respon kita jadi positif. Sukacita. Kita nggak dipengaruhi oleh keadaan luar. Orang melihat, ini orang kok beda banget ini ya. Ya, disitulah prinsip ketaatan kita kerjakan. Di mana kita memanifestasikan keluar semuanya yang sudah di dalam diri kita. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalammu, pengharapan akan kemuliaan. Ayo ibu-ibu, sekarang jangan berpikir dari luar ke dalam. Ayo sekarang meningkat dalam new paradigm. Semuanya sudah ditaruh di dalam. Sekarang tugas kita wujud nyatakan keluar. Termasuk pengampunan. Nggak kelihatan, tapi sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Kenapa? Kita sudah ditebus, kita sudah diampuni. Maka kemampuan untuk mengampuni sudah ada dalam diri kita. Nggak ada alasan untuk tidak bisa mengampuni. Sekarang tinggal melangkah dengan iman, melepaskan pengampunan. Maka dinyatakan keluar. Dunia melihat kita bukan sekedar orang Kristen biasa. Kita putra-putri kerajaan Allah. Di mana kita menyatakan keluar inside out. Yaitu kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berbahagialah orang-orang di sekitar kita bisa melihat bahwa kita tidak akan pernah jadi orang yang munafik, kita tidak akan menjadi orang yang lain. Mereka akan melihat Yesus Kristus nyata di dalam diri kita. Orang lain bisa melihat kerajaan Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan lewat hidup setiap kita. Amin. Haleluya. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Aku berdoa memberkati para ibu-ibu, para wanita yang ada dari dari City of Love. Tuhan, terima kasih bahwa Raja di dalam diri kami. Kerajaan sudah di dalam diri kami. Maka kami percaya unsur-unsur kerajaan-Mu, kuasa, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus sudah di dalam diri kami. Beri kami kemampuan untuk menyatakan keluar. Sekalipun lewat proses-proses kehidupan. Tapi Kau berjanji, siapa yang diproses, siapa yang dibentuk, akan memberitakan kemasyuran-Mu. Haleluya. Akan memberitakan kemuliaan-Mu. Haleluya. Akan menyatakan bobot-Mu, kualitas karakter-Mu ya Tuhan. Lewat hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Biarlah setiap kami dinilai oleh orang luar sana, dilihat berbeda dari sebelumnya, karena tugas kami inside out, menyatakan keluar semuanya. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu, dan temui setiap kami ibu-ibu
sebagai pelaksana kehendak-Mu yang melakukan dalam ketaatan yang penuh kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Roni Daud yang sudah memberkati setiap kita. Saya percaya setiap kita dikuatkan. Saya berdoa supaya Bapak Roni Daud dan keluarga dapat diberkati Tuhan dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Sedikit pengumuman bagi para wanita Tuhan, besok ada ibadah tengah minggu tanggal 18 Mei 2022 yang akan dilayani oleh Pendeta Riza Solihin yang akan dilaksanakan via Zoom pukul 8 malam. Selanjutnya Sunday Service 22 Mei 2022 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Lutan yang akan dilaksanakan live streaming jam 10 dan juga ibadah onsite. Jika Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir ibadah onsite saat ini tidak perlu booking kembali. Selanjutnya minggu depan ibadah Woman of Love 24 Mei 2022 yang akan dilayani oleh Ibu Lili Sulistyo yang akan dilaksanakan via Zoom pukul 11 pagi. Haleluya, ibadah kita pada siang hari ini sudah selesai. Mari kita angkat satu pujian, haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Para wanita Tuhan beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami menyampaikan terima kasih banyak Pak Roni buat waktu, buat pelayanan dan pesan firman Tuhan yang sangat memberkati. Ya para wanita Tuhan, mari kita terus bangun ketaatan kita. Inside out, dari dalam keluar. Pak Roni juga selamat buat anaknya yang sudah wisuda, lulusannya cum laude. Secamita ya, Shalomita, dan dia diberkati, dia lulus dan saya percaya akan masa depannya ada dalam tangan Tuhan selalu. Mari para wanita Tuhan, kita akan tutup dalam doa dan kita akan terima doa berkat. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, kami boleh diberkati, sungguh kami diberkati oleh firman Tuhan bahwa kami mau belajar untuk ketaatan. Karena kami mau Tuhan, seperti Engkau berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan-Mu. Karena itu kami juga mau Tuhan, setiap kehidupan kami melalui proses demi proses. Karena kami percaya proses untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Untuk membuat kami boleh
menyalurkan kasih Tuhan. Bahkan akan timbul kami menjadi emas yang murni Tuhan. Terima kasih sebagai istri, sebagai orang tua, bahkan keberadaan kami Tuhan, sebagai wanita Tuhan. Kami boleh Tuhan terus menjadi saluran kasih Tuhan. Kami boleh inside out, mengeluarkan semua apa yang Kau percayakan kepada kami Tuhan. Belajar ketaatan dan terus melakukan kehendak-Mu. Sehingga pada waktu kami nanti pulang, pada waktu Engkau datang untuk kedua kali, Kau akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Aku mengenal-Mu karena Engkau selalu taat dan melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk Pak Roni, Ibu Nancy, anak-anak, menantu, cucunya. Terus ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Penggembalaannya, pelayanannya terus ada dalam penyertaan Tuhan yang selalu akan membuat berhasil. Terima kasih, berkati wanita Tuhan terus kuat, terus ada dalam rencana Tuhan yang dimanapun anak-anak-Mu ini Tuhan berada, terus ada dalam perlindungan Tuhan juga. Terima kasih, biarlah kami bukan hanya jadi pendengar firman, tapi kami boleh melakukan. Hari ini kami mendengar firman dan kami akan melatih kehidupan kami. Belajar ketaatan dengan latihan setiap hari, setiap saat. Kalau kami jatuh, kami akan tetap segera bangun kembali. Terima kasih Bapak. Ya, ini waktunya kami juga menerima berkat-Mu. Mari kami mau mengangkat tangan kami di hadapan-Mu untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kami semua Tuhan. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kami semua di awan permai, bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya, yang diberkati, dan juga yang dikasih Tuhan, katakan amin. Sekali lagi terima kasih Pak Roni dan semua wanita Tuhan disertai Tuhan. Tuhan Yesus menyertai. Sama.